Berdasarkan dari video yang sudah kita saksikan, terlihat bagaimana kondisi tubuh Agustan sepertinya kian kurus dan juga pucat ya. Dan terlihat juga bagaimana ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur sambil dirawat oleh seorang tenaga medis ya teman-teman. Dan dengan keadaan Agustan yang sekarang mungkin kita akan diingatkan kembali ya, yaitu bagaimana Agustan juga itu sempat menantang Tuhan Yesus dan meminta untuk diajak gitu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Kita benar-benar istimewa saudaraku. Yang pertama sekali keistimewaan kita adalah karena kita orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita orang-orang pilihan Tuhan, bukan orang sembarangan. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bukan orang sembarangan. Karena Tuhan yang pilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak mungkin Tuhan salah memilih orang, Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan salah memilih orang. Nah, maka dari itu, pastikan saudara adalah orang yang tepat setelah saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara bukan orang yang salah, tetapi saudara adalah orang yang tepat. Makanya saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita semua tentunya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, video kali ini kita khususkan kepada mereka yang selama ini menghina akan firman Tuhan, menghina akan Alkitab. Lihat contoh terhadap teman Anda, saudara Anda yang bernama Agustan. Ya, nanti kita akan putarkan video fullnya karena tadi ada beberapa komentar yang mengatakan mana videonya, ini bukan Agustan, bla 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 bla. Kita bukan bermaksud lain, kita hanya ingin mengingatkan mereka supaya mereka tidak lancang mulutnya. Ya, tidak lasonhara. Apa arti lasonhara ya? Tidak jahat mulut, tidak jahat lidahnya, tidak berkata jahat. Ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Lebih-lebih lagi kata-kata yang bisa menyakiti Tuhan. Nah, bayangkan apa yang teman Anda alami hari-hari ini. Setelah dia kentutin Alkitab, sampai hari ini Agustan mengalami hal yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Badannya kurus kering, sangat kasihan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dia lawan itu Tuhan. Dia tidak melawan kami orang Kristen. Kami tidak bisa berbuat apapun di bangsa dan negara ini karena kami minoritas. Ya, kami minoritas di sini. Beribadah saja kami masih banyak orang yang ganggu. Kami masih sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang kalau gereja kami kecil, kami masih sembunyi-sembunyi di tempat tertentu. Nah, seperti saya dan teman-teman kita buat pemuridan Bapak Ibu, kita masih sembunyi-sembunyi buat pemuridan. Nah, kalau ketahuan ya kita pindah lagi ke tempat yang lain. Pindah lagi ke tempat yang lain. Sampai segitunya Bapak Ibu. Tetapi kita selalu bersuka cita. Karena apa yang kita lakukan adalah bukan perintah dari gereja, dari sinode, perintah orang si A, si B, si C, enggak, tapi perintah langsung dari Tuhan Yesus. Maka dari itu kita ingatkan teman-teman dari seberang, khususnya para mu'alaf yang selalu mencemooh, menghina, mencaci maki Alkitab. Ingat, kalian lagi berhadapan dengan Tuhan. Kalian lagi melawan Tuhan. Ketika kalian menyangkal iman percaya kalian kepada Yesus Kristus, ya seharusnya kalian tekunin agama yang baru kalian anut. Imani benar-benar, tekuni benar-benar, pelajari benar-benar, belajar dengan tekun. Ya, belajar dengan tekun. Bila perlu tuntut ilmu, cari ilmu sampai ke negeri Cina, ke negeri manapun, supaya kalian lebih memahami, lebih mendalami, menjadi orang yang baik, orang yang benar-benar bisa dibanggakan oleh agama, sehingga kalian mampu membawakan agama yang rahmatan lil alamin ke setiap orang yang ada di bangsa dan negara ini. Mau suku manapun dia, mau agama manapun, ketika orang melihat agama yang baru kalian anut, mereka akan angkat jempol. Benar-benar kalian menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang punya sopan santun, pribadi yang punya adab, pribadi yang punya akhlak, bukan pribadi yang setiap hari mencela, menghina, mencemooh,
sampai-sampai ambil Alkitab, kentutin Alkitab, akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti Agustan. Jangan seperti itu kalian, ya. Jangan lagi seperti itu. Ahmad Dedet sudah mengalami duluan sampai dia meninggal. Tidak ada satu manusia pun yang tahu sakit apa yang dialami, yang derita oleh Ahmad Dedet. Ketika kita melihat Agustan, hati kita itu rasanya menangis. Tetapi apa daya kita? Karena yang dia lakukan adalah, yang dia hadapi adalah Tuhan. Dia melawan Tuhan, dia menentang Tuhan. Kalau dia benar-benar Yesus ada, mampukah dia mengazab saya? Ini adalah satu hal yang sangat fatal yang dilakukan oleh si Agustan. Ini semua karena kepahitan yang luar biasa yang dia tanamkan dalam hati dan pikirannya. Kepahitan itu sudah berakar, sudah berjamur. Nah ini harus orang-orang di sekitar Agustan harus memberikan renungan kepada Agustan, memberikan nasihat kepada Agustan supaya melepaskan rasa pahit itu. Kepahitan itu dia lepaskan. Dia benar-benar berdoa kepada Tuhannya. Tekun dia berdoa kepada Tuhannya. Dia benar-benar sholat tahajud bila perlu. Ya dia sholat tahajud, sholat duha. Untuk apa dia sholat duha, sholat tahajud? Dia minta ampun sama Tuhannya. Karena Tuhannya yang diimani oleh Agustan sekarang ini sudah memperingatkan dia, jangan kamu menghina sesembahan lain. Ini sudah diingatkan oleh Tuhannya yang diimani oleh Agustan sekarang dan teman-temannya. Sudah diingatkan, jangan kalian mengganggu Tuhan orang lain, menghina Tuhan orang lain. Sudah diingatkan. Tetapi kalian tidak percaya. Kalian mengabaikan apa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan kalian. Kalian abaikan, kalian tetap ya dengan congkak menghina, mencaci maki, mengolok-olok, mengentutin Alkitab. Ya, ketika seseorang melawan Tuhan, maka murka Tuhan itu akan menimpa orang tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya dipermainkan oleh manusia. Kita ini ciptaan Tuhan. Dia datang, kata Alkitab, dia datang kepada pemiliknya. Kita inilah milik Tuhan. Siapapun kita ini milik Tuhan. Mau agama apapun kita ini milik Tuhan. Kalau kita sudah tidak mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah. Ya, dia tidak rugi. Tetapi kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Nah, cuma pesan saya, setelah tidak mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan lagi menghina, mencaci maki, mengolok-olok, mencemooh. Begitu besar kasih dia kepada kita semuanya. Begitu besar cintanya Tuhan kepada dunia ini. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Ahabballahu. Begitu besar. Habballah. Begitu besar kasihnya Tuhan kepada dunia ini. Cintanya Tuhan kepada dunia ini. Kasihnya Tuhan kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini yang Tuhan inginkan. Hanya ini. Karena benar-benar sayang dan cinta dan kasihnya kepada kita. Sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pada zaman dahulu kala. Sebelum firman nuzul menjadi manusia. Tuhan berbicara lewat para nabi. Tuhan mengingatkan orang-orang untuk menginsafkan orang-orang untuk kembali kepadanya. Itu Tuhan berbicara lewat para nabi. Tuhan utus rasul. Untuk mengingatkan manusia yang berdosa supaya tidak lagi melakukan dosa. Supaya berpaling dari dosanya. Berbalik kepada Tuhan. Ya, tetapi ketika Tuhan melihat ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul mengenai dosa manusia. Sehingga Tuhan harus ambil inisiatif. Dia datang dalam wujud manusia. Firman-Nya yang telah menjadi daging. Firman-Nya yang telah menjadi manusia, itu kata Injil Yohanes. Untuk apa? Untuk menginsafkan kita. Untuk memisahkan kita dari dosa kita. Karena
Sebelum Yesus datang ke dunia ini, para nabi dan rasul itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari dosa kita. Tidak ada. Benar-benar tidak ada yang bisa memisahkan kita dari dosa. Tidak ada yang bisa memisahkan manusia dari dosa. Sehingga Yesus turun, Yesus datang, Yesus hadir ke tengah-tengah kita untuk memisahkan kita dari dosa kita. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Ya, visi dan misi Yesus ke dunia ini bukan untuk membawa kita ke surga, tetapi untuk memisahkan kita dari dosa kita. Supaya kita selamat. Karena tidak ada satu manusia pun yang berdosa yang bisa masuk surga. Kita lihat Adam, tidak ada orang yang tidak kenal Adam. Semua orang, semua golongan, semua agama kenal Adam, manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan. Semua kebaikan, kesalehan yang dilakukan oleh Adam, ketika satu kesalahan Adam, Tuhan tidak lihat kebaikan, kesalehan, pahala Adam. Yang Tuhan lihat adalah orang berdosa tidak layak berada di tempat kudusku. Orang yang tidak taat terhadap perintahku, terhadap laranganku, tidak layak tinggal di dalam surga, tidak layak tinggal di dalam Firdaus. Maka seketika itu juga Adam terusir. Ketika itu juga Adam terusir. Nah, coba kita bayangkan. Umur kita sekarang sudah berapa tahun? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Kira-kira bila dibandingkan antara amal baik dan amal jahat atau pahala ataupun dosa, kira-kira mana yang paling banyak kita lakukan selama kita sudah umur kita 40 tahun ini, 50 tahun, 60, 70 tahun ini? Apakah banyak dosa atau banyak amal yang kita lakukan? Ini harus kita pikirkan. Dan saya rasa tidak ada satu manusia pun yang berani berkata banyak amal yang saya lakukan Bang Pendi. Semua orang mengatakan banyak dosa yang saya lakukan Bang Pendi. Nah, dengan dosa sebanyak itu apakah kita layak tinggal di tempat kudusnya Tuhan? Adam saja satu kesalahan diusir oleh Tuhan. Adam, satu kesalahan Adam diusir langsung oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak pernah melihat kebaikan yang selama ini Adam lakukan. Dengan satu kesalahan, Tuhan tidak melihat amal, kebaikan, pahala yang Adam kumpulkan. Yang Tuhan lihat adalah apakah Adam taat terhadap perintah Tuhan. Ini jangan kamu makan. Nah, tetapi Adam lalai, lalu mereka makan. Nah, setelah mereka makan, apa yang terjadi? Diusir. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu satu saja kesalahan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berada di tempat kudusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu para pencinta channel Jaha Baget, khusus kepada para mu'alaf, belajarlah agamamu dengan baik, imanmu dengan baik. Sangat kasihan bila terjadi seperti si Agustan. Ahmad Dedet sudah mengalami duluan. Dan yang lain-lain juga sudah pernah mengalami yang sudah mati-mati itu. Semuanya setelah menghina Roh Kudus, menghina Yesus, mencemooh, mereka mati. Ada yang mati satu keluarga. Nah, kalian jangan mengalami seperti itu. Sudah menyangkal, ya sudah. Tekunin iman, agama, dan taati Tuhan yang kamu imani sekarang, yang kamu sembah sekarang. Harus benar-benar kalian tekunin dan taati terhadap Tuhan yang kalian sembah sekarang. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Angel Habaget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman dari RT 06666, sehingga mereka insaf, syukur-syukur mereka kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada pangkuan Bapak Abraham, percaya kepada Yesus Kristus. Bila tidak, ya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lebih-lebih lagi mereka itu pencemooh semua. Kainama, ya, ada mu'alaf-mu'alaf yang lain, Yahya Woloni itu luar biasa pencemoohnya mereka. Hati-hati. Nababan itu hati-hati, benar-benar hati-hati. Nah, seperti saya katakan tadi, ya tekunin agama, imanin, dan turutin apa kata Tuhan yang kalian imani sekarang. Benar-benar kalian menyembah Dia tanpa perlu mengganggu Tuhan-Tuhan agama lain. Ya, tanpa perlu mengganggu Tuhan agama lain. Semua agama di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Saya ingin katakan satu hal malam ini, ya.
Semua agama di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Kalian imani, taati, tekuni Tuhan kalian tanpa perlu menghujat Tuhan agama lain. Oke? Nah, jangan nanti ketika agama lain menghujat Tuhan kalian, kalian bawa ke ranah hukum, kalian lapor ke pihak yang berwajib, lalu kalian teriaki nama Tuhan untuk meminta supaya orang-orang itu ditangkoi. Jangan ya, jangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Uruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu, banyak orang yang pertama bisa dikuatkan. Yang kedua, mereka bisa menerima Injil karena kita juga memberitakan Injil. Yang ketiga adalah orang-orang yang kita support, orang-orang yang kita muridkan. Mereka benar-benar menjadi pembawa berita damai, menjadi pembawa berita Injil. Terima kasih.